Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Zaidan Hussein dengan nomor NIM 1710621105 dan teman saya Rizka Septiani dengan nomor NIM 1710621050. Di sini kami akan membawakan sebuah presentasi yang bertemakan tentang leadership. Pengertian leadership. Pengertian leadership yaitu atau kepemimpinan merupakan proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan cara memimpin serta mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengertian leadership menurut para ahli yaitu menurut Robbins, pemimpin atau leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Kepemimpinan atau leadership merupakan proses memimpin sebuah kelompok dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah apa yang dilakukan pemimpin. Menurut Tariaman, secara umum menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling bekerja sama, dan bukan saling menjatuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar mencapai hasil yang diharapkan. Berikutnya ada sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan ada 4. Yang pertama, mampu mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menjalin hubungan timbal balik antara sesama anggota. Yang ketiga, merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang. Dan yang terakhir, kepemimpinan bersifat dinamis dan melibatkan penggunaan kekuasaan. Selanjutnya ada perbedaan antara pemimpin dan manajer. Perbedaan manajemen dengan kepemimpinan. Perbedaan ini dapat dilihat bahwa manajemen lebih berfokus pada stabilitas, ketertiban, dan pemecahan masalah dalam struktur dan sistem organisasi yang ada. Sedangkan dalam kepemimpinan lebih berfokus pada visi, kreativitas, dan perubahan. Selain itu, perbedaan antara manajemen dan dengan kepemimpinan menurut John P. Kotler ada 3. Yang pertama, manajemen terkait dengan perencanaan anggaran, sedangkan kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Yang kedua, ada manajemen terkait dengan perorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Dan yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Dalam hal kualitas, seorang pemimpin mengandalkan sesuatu yang ada di dalam dirinya atau jiwanya, seperti visioner, passionate, kreatif, fleksibel, eksperimental, inovatif, berani, imajinatif, memulai perubahan, dan mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya dalam hal memimpin kelompoknya. Sedangkan seorang manajer mereka mengandalkan pemikirannya yang bersifat rasional, consulting, gigih, problem solving, berpikir keras, analitis, terstruktur, deliberate, berwibawa, dan stabilis. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan yang memungkinkan manajer untuk menjadi pemimpin dan mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu yang pertama ada legitimate power atau legitimasi kekuatan. Jadi yang dimaksud dari legitimate power ini adalah kekuasaan yang berasal dari posisi manajemen formal. Yang kedua dari reward power. Reward power berasal dari otoritas untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga ada coercive power, yaitu wewenang untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Yang keempat ada expert power,
yakni pengetahuan atau keterampilan khusus pemimpin mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh pengikutnya. Dan yang terakhir ada reference power. Reference power ini adalah karakteristik kepribadian yang memerintahkan identifikasi, rasa hormat, dan kekaguman bawahan sehingga mereka ingin meniru pemimpin. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan, sifat atau teori kepemimpinan alamiah. Teori kepemimpinan sifat adalah suatu pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa efektivitas seseorang pemimpin banyak ditentukan oleh sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Berikut adalah pendapat para ahli tentang teori kepemimpinan. Pendapat para ahli tentang teori kepemimpinan, yaitu dari pendapat Daniel Goleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah emotional intelligence atau EI, yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. Nah, untuk pendapat dari Ru dan Biars, yaitu percaya diri atau self-confidence, memiliki kekuatan mental dan fisik, antusias, rasa tanggung jawab, memiliki empati dan hubungan baik dengan sesama. Menurut pendapat Yukel dan Siedel, mengatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin yang sukses memiliki itu. Yaitu yang pertama, kepandaian, kematangan atau kedewasaan, dorongan berprestasi, dan integritas. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing poin dari pendapat Yukel dan Siedel. Yang pertama ada kepandaian atau intelligence. Pemimpin yang sukses cenderung memiliki kepandaian yang lebih tinggi dibandingkan para bawahannya. Yang kedua ada kematangan atau kedewasaan dan keluasan atau maturity or breadth. Pemimpin yang sukses cenderung memiliki kematangan emosi dan pandangan yang lebih luas dibandingkan para bawahannya atau karyawan-karyawannya. Yang ketiga ada dorongan berprestasi atau achievement drive. Pemimpin yang sukses berorientasi pada hasil. Jika mereka telah mencapai suatu sasaran, mereka akan menentukan sasaran lainnya. Motivasi mereka untuk mencapai sasaran tidak bergantung pada bawahannya atau karyawannya. Dan yang terakhir ada integritas atau integrity. Integritas adalah kesesuaian antara yang dikatakan dengan yang dilakukan oleh seseorang. Pemimpin yang sukses dalam jangka panjang biasanya memiliki integritas. Jika seseorang pemimpin menetapkan nilai-nilai tertentu, namun melaksanakan nilai-nilai yang berbeda, bawahan akan menilai bahwa pemimpin tersebut tidak dapat dipercaya. Dan integritas ini juga berkaitan dengan kejujuran. Jadi, menurut teori sifat, seorang pemimpin bukan dibentuk. Hal ini berlawanan dengan teori perilaku yang memiliki asumsi bahwa perilaku seseorang pemimpin dapat dibentuk misalnya melalui pelatihan. Selanjutnya ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari, tidak hanya suatu hal yang diwariskan. Dan teori ini lebih mudah dikembangkan karena terdapat keberhasilan atau kegagalan pemimpin serta tindakan apa yang dilakukannya. Dan hasil penelitian yang telah ada dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku dengan kesuksesan dalam kepemimpinan. Salah satu dari teori perilaku kepemimpinan yaitu ada The Ohio State University Study, yaitu pada tahun 1945 peneliti dari Universitas Ohio melakukan penelitian untuk mengidentifikasi beberapa perilaku pemimpin yang dapat diamati daripada melihat ciri khas masing-masing pemimpin. Para peneliti mengidentifikasikan kategori pola perilaku kepemimpinan dan mengembangkan kuesioner yang menjelaskan perilaku ini. Hasil penelitian Universitas Ohio diawali dengan lebih dari 1.000 dimensi yang akhirnya dipersempit menjadi 2 kategori penelitian, yaitu konsiderasi dan struktur inisiasi. Nah, konsiderasi ini adalah
dimensi yang berkonsentrasi pada hubungan interpersonal dengan karakteristik pemimpin yang menunjukkan sikap bersahabat, selalu mendukung dan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada struktur inisiasi. Dimensi ini menjelaskan para pemimpin yang berkonsentrasi pada tujuan dan target penyelesaian tugas dengan membuat pola organisasi dengan membagi tanggung jawab dan peran antara pemimpin dan bawahannya. Teori Michigan State University. Fokus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasikan hubungan antara kebiasaan pemimpin, kinerja kelompok, dan hasil dari kinerja kelompok tersebut. Penelitian Universitas Michigan ini menemukan 3 kebiasaan kepemimpinan, yaitu berorientasi pada hubungan, yang kedua berorientasi pada partisipasi, dan yang ketiga berorientasi pada tugas. Nah, yang berorientasi pada tugas ini, penjelasannya itu pemimpin bekerja berdasarkan pengelompokan tugas antara atasan dan bawahan. Pemimpin berkonsentrasi pada fungsi tugas seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi aktivitas bawahan, dan menyediakan kebutuhan bawahan terkait hal-hal teknis. Lalu yang kedua ada berorientasi pada hubungan. Pemimpin memposisikan diri sebagai pihak yang dapat mendukung bawahannya dengan menunjukkan kepercayaan dan bersikap bersahabat serta selalu mencoba untuk mengerti permasalahan para bawahannya. Lalu yang terakhir ada berorientasi pada partisipasi. Pemimpin pada tipe ini selalu melibatkan bawahannya dalam pengambilan sebuah keputusan. Peran pemimpin mengarahkan kelompok dalam diskusi penyelesaian masalah dengan berpikir konstruktif dan berorientasi pada target penyelesaian masalah. Selanjutnya ada managerial grid Black and Moulton. 5 gaya kepemimpinan dari managerial grid Black and Moulton yaitu yang pertama ada improvised management, yang kedua ada task management, yang ketiga ada middle of the road, yang keempat ada country club, dan yang terakhir ada team management. Nah, untuk improve management itu, ini manajer dengan pendekatan ini sifatnya itu perhatiannya rendah dan orientasi pada tugasnya rendah. Pemimpin memiliki kepedulian yang rendah terhadap kepuasan karyawan dan produksi yang seharusnya dihasilkan oleh organisasi dan menggambarkan adanya ketidakharmonisan dan disorganisasi. Para pemimpin di titik ini bisa dikatakan tidak efektif, di mana tindakan mereka hanya ditujukan untuk melestarikan jabatan dan senioritas. Untuk task management itu juga disebut gaya diktator atau membinasakan. Pemimpin lebih peduli tentang produksi dan memiliki kepedulian yang minim bagi orang-orang. Gaya ini didasarkan pada teori X dari McGregor. Kebutuhan karyawan tidak diperhatikan dan mereka hanyalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Pemimpin percaya efisiensi dapat dihasilkan hanya melalui organisasi yang tepat dari sistem kerja dan mengeliminir keterlibatan orang sedapat mungkin. Gaya ini dengan sendirinya meningkatkan output dari organisasi dalam jangka pendek, namun karena kebijakan dan prosedur yang ketat, maka perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak bisa dihindari. Untuk yang ketiga, yaitu middle of the road, ini pada dasarnya adalah gaya mengorbankan di mana pemimpin mencoba untuk menjaga keseimbangan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan manusianya. Pemimpin tidak mendorong batas-batas pencapaian menghasilkan kinerja rata-rata untuk organisasi. Pada titik ini, kebutuhan karyawan dan produksi sepenuhnya tidak terpenuhi. Nah, yang keempat yaitu country club, itu gaya kolegial, ditandai perhatian terhadap tugas yang rendah dan tinggi terhadap orientasi orang di mana pemimpin berusaha menciptakan suasana lingkungan yang semua orang bekerja dengan rileks, bersahabat, dan bahagia bekerja dalam organisasinya. Dalam suasana seperti ini, tidak ada satu orang pun yang mau memikirkan tentang usaha-usaha koordinasi guna mencapai tujuan organisasi. Namun, fokus pada tugas-tugas yang rendah dapat menghambat produksi dan menyebabkan hasil yang dipertanyakan.
Nah, yang terakhir yaitu tim manajemen, yaitu ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap orang-orang dan fokus pada tugas. Gaya ini didasarkan pada teori Y. McGregor yang berasumsi bahwa orang akan menghasilkan sesuatu apabila mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berarti. Selain itu, dalam kepemimpinan tim manajemen terdapat kesepakatan untuk melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dengan maksud mempergunakan kemampuan mereka untuk memperoleh hasil yang terbaik yang mungkin dapat dicapai, dan gaya ini yang paling efektif menurut Blake dan Moulton. Pemimpin merasa bahwa pemberdayaan, komitmen, kepercayaan, dan rasa hormat merupakan elemen kunci dalam menciptakan suasana tim yang secara otomatis akan menghasilkan kepuasan karyawan dan produksi yang tinggi. Teori kepemimpinan kontingensi, yaitu kepemimpinan situasional adalah a leadership contingency theory that focus on followers' readiness atau maturity. Inti dari teori kepemimpinan non-situasional adalah kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional, Hersey dan Blanchard. Konsep ini menjelaskan hubungan antara perilaku kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan anggota kelompok. Teori ini dibedakan dalam 4 kategori. Yang pertama ada gaya telling, yang kedua ada gaya selling, yang ketiga ada gaya partisipasi, dan yang keempat ada gaya delegasi. Gaya telling di sini terjadi karena adanya tugas dan jabatan yang dijabat memang jauh dari kemampuan, kurang mengerti apa kaitan antara tugas dan tujuan organisasi, mempunyai sesuatu yang diharapkan tetapi tidak sesuai dengan ketersediaan dalam organisasi. Nah, maka dari itu, memberikan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi pekerjaan dari jarak dekat. Hal ini dilakukan untuk membantu para pekerja baru untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan akan menyediakan fondasi yang solid bagi kepuasan dan kesuksesan organisasi. Untuk gaya selling, hal ini terjadi akibat anggota tidak mampu melaksanakan tapi mau bertanggung jawab, yaitu walaupun kemampuan dalam melaksanakan tugasnya rendah, tetapi memiliki rasa tanggung jawab sehingga ada upaya untuk berprestasi. Mereka yang akan tadinya tugas dan tahu pasti tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemimpin menyediakan pengarahan, mengupayakan komunikasi dua arah, dan membantu membangun motivasi dan rasa percaya diri pekerja. Untuk gaya partisipasi, yaitu gaya ini muncul karena anggota merasa percaya diri atas pekerjaannya, sehingga pemimpin tidak lagi terlalu bersifat sebagai pengarah. Pemimpin tetap menjaga komunikasi secara terbuka, tetapi cenderung lebih bertugas sebagai pendengar yang baik, serta siap membantu anggotanya. Dan yang terakhir yaitu gaya delegasi. Gaya ini muncul ketika anggota berada pada kesiapan tinggi terhadap tugasnya, sehingga pemimpin cenderung mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugasnya kepada anggota. Selanjutnya ada teori Fiedler. Teori Fiedler ini sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Dengan perkataan lain, tinggi rendahnya prestasi kerja suatu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu. Atau dapat dikatakan model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok
tergantung pada cara atau gaya kepemimpinannya atau leadership style dan kesesuaian situasi atau the favorableness of the situation yang dihadapinya. Teori path goal dalam kepemimpinan. Teori path goal adalah teori yang didasarkan pada penentuan gaya atau perilaku pemimpin yang paling sesuai dengan karyawan dan lingkungan kerja untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, pemberdayaan, dan kepuasan karyawan sehingga mereka menjadi anggota organisasi yang lebih produktif. Kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif menurut para ahli yaitu dari Sudarwandani. Kepemimpinan transformasional berasal dari kata to transform yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya, mentransformasikan visi menjadi realita, potensi menjadi aktual, dan paten menjadi manifest, dan sebagainya. Menurut Bas, kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional, bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal, dan respek kepada pemimpinannya. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan transformatif. Yang pertama ada idealized influence or charismatic influence. Idealized influence mempunyai makna bahwa seseorang pemimpin transformasional harus berkarisma yang mampu menyihir bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinannya. Hal ini ditunjukkan melalui perilaku pemahaman terhadap visi dan misi organisasi, mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan konsisten terhadap setiap keputusan yang telah diambil, dan menghargai para bawahannya. Dengan kata lain, pemimpinan transformasional menjadi role model yang dikagumi, dihargai, dan diikuti oleh bawahannya. Yang kedua ada inspirational motivation. Di sini inspirational motivation berarti karakter seorang pemimpin yang mampu menerapkan standar yang tinggi, akan tetapi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karakter seperti ini mampu membangkitkan optimisme, antusiasme, dan para bawahannya menjadi lebih bersemangat. Dengan kata lain, pemimpin transformasional senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi para bawahannya. Yang ketiga ada intellectual stimulation. Intellectual stimulation ini adalah karakter seorang pemimpin transformasional yang mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cermat dan rasional. Pemimpin transformasional mampu mendorong bawahan untuk selalu kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir ada individualized consideration. Individualized consideration berarti karakter seorang pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. Pemimpin transformasional mampu memahami dan menghargai bawahan berdasarkan kebutuhan bawahan dan memperhatikan keinginan berprestasi dan berkembangnya para bawahan. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Pengertian kepemimpinan transaksional yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman untuk mendorong kepatuhan bawahan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut sebagai kepemimpinan manajerial. Para pengikut mematuhi, mengikuti, dan melaksanakan pekerja sesuai perintah pemimpin. Sebagai kompensasinya, mereka menerima bayaran. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, pemimpin menerapkan hukuman, misalnya menyuruh mereka lembur atau tidak menaikkan jabatan mereka. Karakteristik kepemimpinan transaksional, yaitu ada penghargaan dan hukuman, yang menjadi motivasi bagi bawahan dalam melaksanakan tugas secara patuh. Itu adalah alasan utama bawahan untuk berbuat yang terbaik dan menghindari kesalahan. Yang kedua yaitu standar dan tolak ukur untuk kinerja yang baik dinyatakan secara jelas. Kreativitas dan inovasi bukan fokus utama, melainkan yang terpenting adalah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang diberikan pemimpin. Yang ketiga ada misi organisasi. Sistem
aturan, instruksi, dan struktur rantai komando menjadi pusat untuk mengorganisasikan perusahaan. Kekuatan pemimpin terletak pada otoritas dan tanggung jawab formal mereka dalam organisasi. Selanjutnya ada pemimpin transaksional, tidak berusaha mengubah status quo, melainkan menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan dan sistem yang ada. Mereka sangat tahan terhadap perubahan. Selanjutnya ada pemimpin mengawasi kinerja bawahan dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan, standar, dan target. Dan yang terakhir, pemimpin cenderung berpikir di dalam kotak untuk memecahkan masalah. Mereka mahir untuk menangani urusan rutin, tetapi bingung ketika menghadapi masalah yang membutuhkan solusi yang kreatif. Selanjutnya ada perbedaan antara kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformasional yaitu pemimpinnya menciptakan visi bersama dan mengilhami bawahan untuk mencapai dan melampaui harapan. Mereka menantang status quo dan menetapkan tujuan di luar yang sudah ada saat ini. Mereka lebih berorientasi pada masa depan. Selanjutnya, dari transaksional sendiri, pemimpin transaksional lebih berfokus kepada rutinitas. Mereka mengembangkan visi dan serangkaian aturan dan instruksi untuk mencapainya. Untuk mendorong bawahannya, mereka memanfaatkan motivasi ekstrinsik, penghargaan, dan hukuman. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.